kalaulah ada konflik of interest di dalam konteks batubara ini, sampai kiamat pun yakin Bung Dori tidak akan pernah selesai. Saya pastikan. Karena ada kepentingan. Ada kepentingan di dalamnya. Oh. Ini gubernur sekarang ini. Nggak pernah betul. Janji terus kan gitu kan? Janji ya kan gitu. Nah, mudah betul untuk melakukan janji. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jumpa lagi dengan Dori by Interview, dan hari ini saya sengaja menyambangi kantor DPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi. Nah, di tengah kesibukan Pak Adri SHMH selaku Ketua DPW Pemuda Pancasila, beliau juga ini memang sangat super aktif di Partai Golkar juga. Nah, salah seorang pengurus terasnya kan, dan belum lagi kesibukan-kesibukan lain. Ya, kita yang mengalah ini, kita yang datang ke tempat beliau ini. Alhamdulillah beliau ada waktu untuk kita sore hari ini. Saudara, ada banyak hal yang menarik, tetapi kita mau fokus ini Ketua tentang persoalan ini. Kemarin kita baca nih di WA Group ada surat terbuka, semacam surat terbuka Ketua ini terhadap Ketua DPRD Provinsi Jambi agar membentuk pansus tentang persoalan batu bara di Jambi. Kemudian pansus tentang masalah RTH Putri Pinang Masa Park, Taman Terbuka Hijau kita. Kemudian masalah proyek-proyek multi-year. Kita menangkap di sini ada semacam kegelisahan dari Pak Ketua ini. Ada apa sebenarnya? Dan itu yang ingin kita tanyakan langsung ke Ketua. Benarkah ini sebuah kegelisahan terhadap persoalan masalah angkutan batu bara di Jambi dan lain sebagainya? Silakan Ketua. Pertama-tama terima kasih nih Bung Dori, sana luar biasa nih, ketemu udah lama, sudah hampir mau kurang lebih 2 tahun semenjak di meja Panglima juga. Sudah berinteraksi, terus berdiskusi berdiskusi sama Bung Dori. Saya apresiasi nih konsistensi nih, profesi Bung Dori. Luar biasa, sudah followernya saya kalau lihat luar biasa. Alhamdulillah. Amin, saya berdoa terus. Kita ada semangat. 2 channel ini Ketua. Kita. Kalau ini Dori by Interview, yang satunya Dori by TV. Kalau Dori by TV itu khusus untuk outdoor. Outdoor ya. Kita sering ngeblog. Nah, Ketua boleh nanti. Kalau ini khusus untuk podcast. Nah, ini kehormatan untuk Ketua nih. Oke, Ketua. Saya langsung. Kita santai saja Ketua. Pertama, sebagai saya kalau sudah pakai baju, ini adalah baju kebesaran Pemuda Pancasila, saya harus teriakan dulu salam kebangsaan, dan salam organisasi. Merdeka, Pancasila, abadi. Kita juga mantap titik. Jadi karena saya pakai baju dinas dan ini formal, tentang terima kasih Bung Dori sudah datang di sekretariat Majelis Pimpinan Wilayah Ormas Pemuda Pancasila Provinsi Jambi. Inilah kita. Luar biasa nih, megah gedungnya. Amin. Geraha Pemuda bersama-sama Pancasila. kita. Bersama-sama kita. Tadi yang sempat ditanyakan, ada WA saya, semacam kegelisahan lah saya terhadap kondisi Jambi lah terutama terkait dengan batu bara ini. 4 bulan atau 5 bulan terakhir ini tentang hulu hilir batu bara di Jambi. Kita sudah lihat, kita sudah mencoba melihat juga bagaimana kondisi real dari hulu sampai ke hilir tentang batu bara. Tidak ada solusi, tidak ada solusi yang saya lihat dari pemerintah sampai hari ini yang tepat. Karena sebenarnya ini sudah terlalu lama. Jadi kegelisahan itu sudah akumulatif. Sehingga saya selaku Ketua MPW banyak menerima masukan
banyak menerima juga dari daerah-daerah tentang pengaduan di Ormas Pemuda Pancasila. Ya, karena PP ada di mana-mana. Iya, karena kita berbasis massa, makanya kita menampung itu. Kegelisahan itu saya tuangkan dahulu. Saya sempat sebelumnya, mungkin 6 bulan yang lalu, saya RDP dengan Pak Ketua Edi di DPRD Provinsi Jambi. Salah satu poinnya adalah bahwa kita menginginkan yang pemegang IUP, pemegang IUP yang di Jambi, yang beroperasi Jambi, baik eksplorasi, repostasi maupun yang sudah produksi itu berkantor lah di Jambi. Dia bisa melihat langsung sebenarnya. Saya berharap begitu. Melihat langsung perusahaannya, kondisi yang apa yang disampaikan di dalam produksi mereka, hulu hilir angkutan batu bara yang memang dia melihat langsung di lapangan. Nah itu saya sudah masukkan dalam beberapa poin kepada Ketua DPRD saat itu. Nah ini tidak terrealisasi. Nah, apa kira-kira poin yang disampaikan waktu itu? Pada waktu itu kita menginginkan bahwa bahwa ini tolong, artinya DPRD memanggil pemilik IUP tadi. Pemilik IUP. Paling tidak dalam konteks dia sebagai wakil rakyat. Bersama-sama dengan pemerintah daerah. Dan ini hal Gubernur Jambi untuk memanggil pemegang-pemegang IUP ini. Karena pemegang IUP ini kan inherent dia dengan pemilik batubara, dengan transportirnya. Karena sekarang tidak bisa lagi liar. Sudah terdaftar langsung di perusahaan-perusahaan yang bereksplorasi di Jambi, yang memproduksi di Jambi. Nah, setelah itu tidak ada jawaban, maka saya menganggap ini kayaknya ada kurang serius kan begitu. Maka daripada itu semua, saya selaku Ketua MPB menyampaikan beberapa poin pada saat itu juga. Nah, supaya kalau ada hal yang mungkin menyangkut tentang kemacetan batu bara, mereka lihat langsung. Kan begitu di jalan. Bahwa truk-truknya ini memang harus diatur sedemikian rupa. Tidak mungkin ini kalau misalnya dengan kondisi mantap, jalan nasional itu dipergunakan untuk jalan batu bara, sehingga masyarakat tidak bisa untuk melaksanakan perekonomiannya. Bagaimana kalau kita cerita pembangunan, kalau misalnya alur ekonomi masyarakat desa ini kan terkendala, artinya seperti itu, dengan kemacetan yang sampai pagi ke pagi ketemu terus. Kalau bicara dampak, semuanya sudah tahu dampaknya. Dampak ekonomi, dampak sosial dan segala macamnya. Tinggal penanganannya. Nah, itu dia. Jadi maksudnya kita coba apa sih solusi dari pemerintah daerah? Kan gitu. Dalam ini yang memang punya kompeten, yang punya daya desa kepada pemegang IUP ini. Pemegang IUP ini dia agak dia bermainnya bukan di pemegang IUP tapi di subkon. Disubkonkan lagi nih. Nah, sehingga yang ini tidak punya rasa untuk misalnya reklamasi, bagaimana tentang lingkungan, bla 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 itu. Karena pemegang IUP ini hampir rata-rata berdomisili di Jakarta. Dan tidak ada berkantor di Jambi satupun juga, tidak ada itu. Nah, hanya sekedar itu saja mengeksploitasi sumber daya alam Jambi, dibawa ke Jakarta. Jangan diartikan bahwa dengan macetnya batu bara itu tumbuh ekonomi, itu yang salah. Kan itu selama ini terkesan seperti itu. Seolah dengan lancarnya, dengan tumplek-ubleknya berimbas ke ekonomi masyarakat. Hanya itu segelintir saja. Segelintir. Nah, inilah yang kegelisahan ini yang kita tuangkan dalam surat terbuka tadi. Kenapa saya harus berkata demikian? Saya sudah melihat ini tindakannya sudah berulang-ulang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Forkominda. Bertemu di Jakarta tidak ada jalan keluar juga, tidak ada solusi. Tetap seperti itu juga. Ketemu lagi di Jakarta. Ya kita baca di medsos semua dengan seperti itu tadi dengan pemilik. Tidak juga ada solusi. Ya kan seperti itu. Kita yang punya daerah. Pemerintah daerah ini kan perpanjangan pemerintah pusat. Makanya dialah perpanjangannya di daerah. Perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah adalah Gubernur Jambi. Kan begitu dengan perangkat-perangkatnya. Nah, ini kan tidak tidak ada solusi sampai detik kita duduk nih podcast ini, Bung. Nah, itu.
Maka saya mempunyai setelah saya berembuk, ini harus kita ada terobosan baru. Apa itu? Cobalah DPRD juga sebagai wakil rakyat, suara rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Kan begitu. Mewakili masyarakat. Boleh Fox Day. Kan begitu ya, artinya seperti ini. Maka kita minta untuk segera secepatnya membentuk pansus batubara, biar tahu betul bagaimana menata sesuai undang-undang minerba itu dari hulu ke hilir. Kan begitu nih, bersama-sama dengan pemerintah daerah. Ya kan seperti ini terjadi. Nah kalau itu tidak juga kan kita kan punya daya desak. Ini kan aneh nih yang saya lihat. Kok kita yang ke Jakarta menemuin mereka? Ini kan aneh. Lucu ya. Baru ketemu saya dalam perjalanan ini. Saya sudah 17 tahun Bung Dori. Advokasi Gubernur Jambi. Di sini saja enggak saya. Di Abdul Harim. Ya kan gitu. Tapi sebelumnya gubernurnya saya adalah advokasi gubernur, termasuk tentang jalan batubara ini. Nah seperti itu. Ini sebenarnya kalau kita mau duduk bersama, kalau duduk bersama itu libatkan juga lah yang lain, masyarakat lain. Jangan dimakan sendiri. Tapi perlu diingat juga Bung Dori. Ini kalaulah ada konflik of interest di dalam konteks batubara ini, sampai kiamat pun yakinlah Bung Dori, tidak akan pernah selesai. Saya pastikan. Karena ada kepentingan. Ada kepentingan di dalamnya. Saya pastikan itu. Tapi kalau tidak ada kepentingan, saya yakin masalah batubara di Jambi ini akan selesai. Selesai cepatnya. Daerah mana? Saya sudah ke Kalsel, saya sudah ke Kaltim. Luar biasa sumber anunya batubaranya, tapi teratur. Sumatera Selatan. Masa kita tak bisa? Dan mereka punya jalan khusus. Tidak kan begitu. Pakai jalan memang diwajibkan dalam undang-undang minerba itu untuk segera wajib dia melaksanakan untuk jalan khusus batubara, tidak mengganggu kegiatan yang lain. Ini dari tahun ke tahun ini jalan khusus tidak selesai. Tidak selesai. Makanya kayak kita di macet total, ada yang laka lantas, ada yang meninggal luar biasa. Sedih saya sebagai anak negeri Jambi. Ya kayak gitu yang kita temui sehari-hari depan mata kita sendiri. Sampai ambulan tidak bisa lewat. Meninggal pasiennya. Di mana pertanggungjawaban? Tidak ada. Yang dagang ikan bawa ke Jambi, ikannya keburu mati, sayur keburu layu, busuk. Aduh. Apa dah itu tadi? Apa dah kita inflasi 8,5? Benar. Inflasi Provinsi Jambi. Luar biasa, itu kan teguran Pak Jokowi terhadap kita. Harus barang masuk juga terhambat. Jadi harga naik. Benar. Itulah inflasi. Kan begitu nih. Maka dari itu semua saya berharap betul kan seperti ini. Sebenarnya ini didengar nih oleh Pak Ketua DPRD dengan Pak Gubernur beserta yang Ketua DPRD yang saya hormati dan saya banggakan. Lakukanlah itu. Kita sudah terlambat betul. Kita punya cadangan batubaranya 100 tahun lagi baru habis. Sampai kapan ya? Entah sampai enggak umur kita Pak Dori. Kan ya gitu. Anak cucu kita yang menanggung. Kan begitu. Orang tidak ada yang di Jambi, tak ada satupun pemilik IUP orang Jambi. Pemilik IUP itu di Jakarta semua. Ongkang-ongkang tuh di hotel-hotel mewah di Jakarta dengan harga batubara yang kalau kita bicara bagi hasil yang diterima Jambi juga sangat miris. Cuma 500 miliar, kita 700 miliar kok. Yang dikeruk hampir triliunan rupiah. Ini dari tahun 2006 yang lalu. Ya kan ya kita nih. Nah kita sudah buat perda, sudah buat pergub. Kan gitu, sudah surat edaran, apalagi kan ya gitu. Bahkan berani petani-petani masuk jalan kota. Masuk jalan kota, tidak ada lagi malu-malunya lagi. Seolah mereka memang dilindungi. Nah ini dia nih, tidak usah takut. Saya minta Pak Gubernur, Pak Ketua DPD, tidak usah takut. Rakyat di belakang kamu, kalau kamu benar. Kan begitu nih. Mau bintang 4, mau bintang 7, mau bintang 9, tidak masalah. Ini daerah kita sendiri, kita yang mengatur. Kan begitu. Kita tidak anti investasi Bung Dori, tapi investasi yang bijak. Betul. Ya kan ya gitu. Lingkungan tetap terjaga. Masyarakatnya juga lancar. Masyarakatnya sederhana Bung Dori. Ketika dia lancar aja ekonominya, anak sekolahnya jalan, dia ekonominya juga jalan, tidak macet. Sini bawa motor aja susah, jangankan bawa mobil. Contoh misalnya mau dari Jambi ke Sarolangun, ke Bungo, semua lini anu kita. Ya kan salah-salah seperti itu terus kita menemui di depan mata. Ya kan gitu. Nah demi kepentingan daerah ini harus kita
saya mohon kepada Pak Gubernur Jambi, ya lakukanlah, kan begitu. Kami dukung Pak Gubernur kalau Pak Gubernur itu memang menjalankan ini dengan bagus, dengan baik. Tidak ada kami yang lain-lain enggak, kan begitu. Ya ada kepada Pak Gubernur dengan stakeholder lain, ya artinya dengan DPRD yang punya kapasitas, yang punya daya tekan. Nah, itu kita harapkan seperti itu, karena ini kalau dibiarkan takutnya nanti ini konflik horizontal yang karuan-karuan. Kan timbul amarah massa, kesabaran masyarakat. Kesabaran massa, wa na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itulah. Kan begitu nih. Kalau dibiarkan begini terus, ya orang sudah capek juga. Makan debu, ini debu. Dijanji-janjikan terus. Kita tidak juga anti sopir-sopir itu adalah saudara kita. Benar. Mencari penghidupan, tapi diatur, maksud saya. Kan begitu. Ini jumlahnya tambah banyak. Ini nambah banyak. Sekarang hampir 12.000. Ada nambah 1.000, mana bisa lah. Yang mau jalan seperti dulu itu. Sebelum batu bara juga mereka makan lah. Kan begitu. Jangan-jangan ini menjadi alasan ya. Iya. Nah, maka tidak usah lagi ragu kepada saya juga, kami mendukung Pak Gubernur, mendukung itu juga. Libatkan kita, yang anggota kita juga banyak, kok pemuda Pancasila juga banyak. Kalau sekedar membantu, sebelum-sebelumnya kita bantu kok di jalan raya, kan itu aman-aman saja, ya kayak gitu. Tapi kan ini kan tidak bisa kita masuk terlalu dalam, Pak Dori. Itu Bung Dori. Betul. Ini kan ada pemerintah di sini kan begitu nih, ada Dishub, ya kan begitu. Ada Satpol PP, ada juga petugas di lapangan, baik di daerah maupun kabupaten, kan begitu. Satu lagi yang saya mungkin saran pendapat juga, sekali-sekali Pak Gubernur ini ya untuk konsolidasi, koordinasi dengan para memang pemegang atau juga penghasil batu bara. Konsolidasi kan tidak mungkin, ini kan dari daerah-daerah juga. Kan gitu, ini belum pernah kita dengar nih. Artinya memanggil bupati atau PJ bupati penghasil batu bara. Kan begitu nih. Dengan DPRD-nya. Jadi satu kesatuan. Jadi artinya kita buatkan satu rumusan seperti ini. Jadi kita bawa ke SDM, walaupun regulasi di mereka. Benar. Kayak gitu. Mereka kan berusaha di sini. Jangan berdalih bahwa ini regulasi di Jakarta benar. Kita tidak nyana itu, tidak membantahnya. Tapi kalau kita daya desak kita kepada Kementerian SDM, kewenangan ada juga di sini. Kita rekomendasinya ada di Gubernur Jambi. Ini selalu alasannya kewenangan. Nah, kewenangan itu dilempar lagi. Tapi action kita bertemu dengan Kementerian SDM tidak ada, bopong. Kita mau jujur aja apa adanya, Bung Dori. Nah, itu yang terjadi sekarang terhadap masalah batu bara di Jambi. Sudah itu juga tentang stok file. Stok batu daya lagi, Bung Dori. Itu sudah harus dipindahkan. Yang sekarang dalam buku ya kan itu ada cagar budaya. Lama-lama bisa merusak kesehatan. Oh iya. Itu sudah kapasitas sudah overload. Sudah itu tumpang tindih. Sudah tuh hampir rata-rata itu izinnya juga perlu dianukan oleh APH. Penegak hukum ditinjau lagi. Izin pelabuhan, izin tempat itu kan dianukan semua itu. Nah, ada batas waktu. Nah, sampai sejauh mana ini? Nah, mereka lah kita lihat seperti itu, baik pemerintah maupun Pemkapnya Muara Jambi maupun di sini di pemerintah daerah-daerah provinsi Jambi. Nah, ini dia. Nah, itu sehingga jalan-jalan yang dilalui itu sopirnya juga tenang, alurnya juga tenang. Ini kan saya ada kemarin tuh. Saya ke Bengkulu nih, Bung Dori. Saya lihat betul dengan mata kepala saya sendiri. Jadi artinya memang tidak ada petugas di lapangan. Oh iya. Ya, tidak ada satupun petugas. Kami turun pemuda Pancasila pada saat itu. Minggu lalu saya ke Bengkulu. Nah, kami turun, masyarakat senang. Kami atur bisa kok. Ya kan kayak gitu. Artinya untuk mengurai. Tapi kalau tidak ada tugas satupun juga, mana ada yang takutin lagi. Ini yang paling tidak mengurai lah. Biar yang ini misalnya ambulan yang macet. Benar. Sambil minum kita ketua. Yang macet bisa jalan tuh, Bung Dori. Nah, itu fakta. Kan begitu nih. Nah, itu kira-kira tuh, Bung Dori, terhadap yang tadi yang kita sampaikan itu. Sambil minum ketua. Ini semangatnya luar biasa ini.
Oke Ketua, jadi sekarang kan memang sudah lama ya digembar-gembor oleh pemerintah daerah Provinsi Jambi akan ada jalan khusus. Ya sebelum gubernur sekarang juga gubernur-gubernur sebelumnya juga sudah ada ngomong masalah jalan khusus. Nah ini menurut Ketua ini, seperti apa sih jalan khusus yang di... Sudahlah, gini lah Bung Dori, saya paham lah itu. Oh, ya gitu. kan? Ya, saya sudah tahu itu. Saya dulu di situ kok. Karena kita nggak tahu ini. Jadi, Kali itu saya mau ketawa besar saya. Jangan. Jadi, iya. Nah, belum itu Ketua, Bung Dori, belum bisa, belum bisa dilalui itu. Masih panjang. Masih panjang. Tapi targetnya kan 2024 awal sudah selesai. Ya gimana mau cerita 2024 di APBD? Dia kan yang di jalan TMD itu kan di APBD murni. Begitu nih. Kan masih ada berapa waktu lagi nih ya kan gitu. Sudah tuh kontur jalan. Nah, kontur jalan kita yang masih belum layak lah. Iya, logikanya memang jalan nasional yang dilewati sekarang itu konstruksinya kan sudah luar biasa, udah puluhan tahun. Itu pun masih amblas. Apalagi jalan baru di tengah hutan baru dibuat hanya pengerasan dengan tonase 30 ton. Apa? Nah, Bung Dori bisa bayangkan sendiri lah. mungkin itu ya sudah. Sudah. Kalau hanya untuk foto-foto di samping itu bisa lah Bung Dori. Oh gitu. Saya mau foto-foto di situ kemarin. Kan kayak gitu. Sudah itu saya rasa saya bukan ya. Saya terima kasih lah ya. Artinya ada keinginan seperti itu. Tapi saya rasa itu masih jauh. Dan jangan terlalu berharap betul tidak bagus nanti kalau jalan khusus ini tidak selesai lalu mau lewat mana Ketua? Terus lewat jalan ini yang sekarang? Ya tetap inilah karena ini tadi tuh mereka berpikiran bahwa dia bayar pajak di situ. Iya. Nah, sekarang kan ini kan jalan umum ya, bukan jalan khusus batu bara. Iya, ini jalan umum siapa saja. Kan ini undang-undang jalan kan begitu. Jalan umum itu siapa saja umum bisa melewati. Kan gitu nih jalan umum konsep bukan batu bara. Batu bara memang diususkan untuk jalan batu bara, tidak ada yang lain. Berarti melanggar hukum dong, melanggar ketentuan. Iya, karena jalan batu bara ini memang jalan khusus itu memang diatur dalam undang-undang Minerba. Kan gitu dengan spesifikasi khusus. Kan kayak gitu. Tidak bisa lain masuk di situ. Tapi kalau ceritanya jalan alternatif, ceritanya benar, ceritanya jadi beda. Kan gitu nih. Jangan diasumsikan ini jalan batu bara, tapi sebenarnya jalan alternatif. Bisa jadi misalnya yang kosong dari Jambi yang lewat situ. Tapi kalau ini juga sama tonasenya yang jalan dari mulai awal dari situ juga masih juga bukan kapasitasnya, ya sudah kan mungkin karena jalan itu terjal. Terjal dan menukik seperti itu. Betul udah lihat. Saya sudah lihat. Ya seperti itu. Kira-kira kondisinya bagaimana? Memang itu lagi dalam pengaspalan, dalam apa namanya pengerasan. Saya rasa itu mungkin lagi dikerjakan sekarang. Ya kita lihat saja lah nanti. Kalau saya ada pelanggaran, saya nggak yakin itu selesai. Nggak yakin jalan alternatif batu bara yang akan dibangun ini? Sampai 2004 belum selesai. Oh begitu. Kenapa? Karena saya lihat memang jalan itu memang jalan yang memang belum bisa untuk jalan batu bara dengan tonase yang berat, tonase yang tidak kapasitasnya. Sekarang ini kan terjadi kan bahwa hasil truknya memang harus 8 ton misalnya, yang bawa kan 14 ton. Sampai 23 ton. Bagaimana nih konstruksi jalan bisa untuk memenuhi itu? Kan gitu. Malah bisa macet total nanti di sana. Nah, ini dia. Sampai ke jalan. Sudah itu kan ketemu lagi. Baju bang. Macet lagi. Kan kayak gitu. Nah ini kita faktual ya, kita damai Nah kita bukannya anti kita senang hati. Supaya masyarakat tahu persoalan yang sebenarnya. Nah itu dia ya, alternatif jalan di Taman Dewa. Itu baru groundbreaking. Dari. Baru groundbreaking sudah hilang itu kan kayak gitu. Masih groundbreaking belum, coba lihat aja nanti, mudah-mudahan saya salah. Tapi itu tadi tidak mungkin ketua salah karena ketua udah kesana, ketua udah lihat langsung gitu kan. Barangkali itu yang menginspirasi, mendorong dan membuat ketua menjadi gelisah sehingga DPR harus membentuk pansus ini. Apa yang diharap dari pansus itu? Saya berharap goalnya apa?
Jadi gini Bung Dori, sebagai anak negeri Jambi, saya juga prihatin. Boleh maju digeser ke sini Pak. Jadi saya sebagai bagian anak negeri Jambi, termasuk juga Bung Dori, ingin ini juga cepat selesai. Ini juga tidak ada lagi hal-hal lain terkait batu bara ini. Sekali lagi kita tidak anti investasi, ya kan, kita senang. Tapi masyarakat juga tolong dong. Juga itu tadi kepada Pak Gubernur, Bupati, Wali Kota yang memang penghasil batu bara ini, duduklah bersama kita sama-sama. Mungkin ada saran masukan yang baik, kenapa sih tidak kita terima? Tidak bisa mengelola negara ini, negara daerah ini dengan sendiri-sendiri Bung Dori. Perlu masukan dan saran pendapat. Kalau itu baik kita ambil, kalau itu jahat kita tinggalkan. Ya, Ormas Pemuda Pancasila itu siap membantu pemerintah daerah dalam hal apapun juga, baik personil maupun yang lain-lain. Ya, 40.000 kita terkait semuanya Bung Dori, semua kabupaten kota. Syukur alhamdulillah kita ormas ketiga terbesar di Indonesia setelah NU Muhammadiyah. Nah, tapi tidak pernah diajak, tidak pernah dikasih diajak. Ada apa? Ya, iya itu dia, diajak ngobrol lah sebagai anak negeri Jambi. Kan begitu. Aja adik-adik kita yang lain itu, paling tidak kalau itu baik, ambillah. Kan menjadi masukan. Kan tidak begitu. pernah Untuk negeri selama Jambi ini memanggil ormas. Selama 3 tahun ini saya tidak pernah. Kita tidak pernah diajak ngopi kayak apa di sesekali di rumah dinas gubernur seperti Bang Hasan dulu. Tidak ada itu. Nggak tahu nih gubernur sekarang ini bingung anunya. Ya kayak gitu. Ya kalau selama ini kita main benar kan begitu. Ya kan begitu. Nah, kita tidak ada urusan, kita ada yang lagi yang Pak yang Bung Dori. Kita ingin Pak Gubernur ini melihat dengan kacamata yang baik. Oke, begitu. Saya ulangi, apa yang diharapkan dari pansus tadi? Pansus, kata itu memang bisa dibentuk. Pansus ini kita harapkan dia bisa menghasilkan suatu keputusan, suatu sikap untuk bagaimana mengelola sumber daya alam Jambi yang wabil khusus tentang hulu hilir batu bara di Jambi. Kan begitu nih, ada hulu, ada hilir. Kalau di dalam proses itu terbukti adanya pelanggaran hukum, nah kita lihat secara komprehensif ada apa nih sebenarnya ini. Sebenarnya kan mereka ini tahu lah, Kang Iyub ini memang dia harus itu, memang harus membangun jalan. Dulu saya kan dulu ikut saya di dalam Jambi, perusahaan namanya Jambi Suwarna Dwi Pak. Kan begitu, kita sudah ke Kalsel, sudah ke Kaltim, tinjauan, enak kok. Nah di Jambi ini kan ada 2 jalan darat maupun jalan alur sungai. Kan kayak gitu. Tinggal yang mana nih? Ya kayak gitu. Cuman kalau kita memang jalur sungai ini kan tidak sebesar yang kita harapkan dengan Sungai Barito dengan yang lain-lain. Kedangkalan bla 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 di sini ada semua. Nah, tapi kalau dia niat bersama, insya Allah ini jalan nih, kan hampir rata-rata juga kan ada juga di pinggir sungai itu. Nah, bisa lewat sungai, Nah, darat, ya kan gitu. Ini konsorsium lah mereka. Dulu kita minta konsorsium, sudah siap kok. Nah, cuma terkendala saja waktu itu dengan hutan produksi yang kita harus tujuan dari Kemen LHK pada saat itu. Nah, jalan koridornya sudah dijalankan, itu tinggal meneruskan saja, kan kayak gitu. Nah, inilah kita minta dari hasil pansus tadi. Setelah itu mereka yang kita panggil itu memang mereka punya kompeten. Jangan lagi diwakilin lagi. Kan begitu nih. Yang datang yang model-model itu. Ya tidak bisa membuat apa-apa sehingga tidak pernah tuntas Bung Dori. Mesti pemilik itu langsung. Kan begitu. SDM itu punya data semua itu. 75 IUP yang ada. Di lokasi tambang juga tidak bakal ketemu mereka. Di sini ada inspektur tambang, ada dirjen perhubungan darat. Tentang tonase ini jangan salah Bung Dori. Ini ada juga hubungannya dengan dirjen perhubungan darat. Ini yang gak patroli hotel itu. Ini di mana sekarang ini nih? Inspektur tambang nih apa kerjanya nih? Kan begitu. Ya kan kayak gitu nih. Nah, sedangkan kita SDM ini tidak pernah terbuka kepada berapa benar nih yang beroperasi di Jambi ini. Ya kayak gitu. Bagaimana kontribusi PAD-nya seperti apanya? Ada teman-teman kita ini yang bikin asosiasi tambang.
Apa? Yang apa Saya kerja? nggak tahu tuh. Hah? Nggak tahu? Tahu saya nggak Iya, tahu. saya dengar-dengar Oh, gitu. gitu. Ya, teman-teman kita lah gitu. Oke, oke. Asosiasi Ya. Usaha Tambang Oh, gitu. Batubara. Iya. Tapi tidak punya tambang. Oh. Cuman ikut menambang. Iya, mudah-mudahan tujuannya baik. Iya, Pak tujuan Gubernur. baik lah ya. Kabar. Oke, Ketua, ini ada lagi nih. Waduh, bosan juga kita bicara masalah batubara ini Ya. juga. Aduh, udah. Ya, gimana ya? Seperti anjing menggonggong kapilah tak berlalu, kata pepatah ini kan. Nah, ada lagi nih Ketua ini kemarin dari surat terbukanya itu minta buat pansus RTH, ya kan? Ruang terbuka hijau Putri Pinang Masa di Also Duo. Why, ada apa? Apakah karena nilainya yang fantastis 35 miliar itu? Jadi gini, saya tutup dulu dengan yang tadi, yang kalau Iya. pertanyaan tadi Iya. tentang pansus batubara. Saya ingin pada sore hari yang berbahagia ini, Bung Dori, ini didengar oleh Pak Gubernur Jambi, Iya, serta pemerintah daerah atau stakeholder lain, baik dinas teknis maupun ketua DPRD dengan para pimpinan dewan dan anggota DPRD yang saya banggakan dan saya muliakan untuk bisa didengar. Iya. Ya, paling tidak ini adalah suara Iya. anak negeri Jambi. Jeritan Untuk hati kebaikan rakyat. bersama. Jeritan hati rakyat. Jeritan hati kita bersama. Saya rasa DPRD juga punya hati nurani yang baik. Mudah-mudahan didengar itu semua dan segeralah membentuk pansus ini biar cepat selesai lah. Ya kan itu, jangan pula nanti kita lagi-lagi ke Jakarta lagi. Iya. Ke Jakarta lagi, ketemu lagi. Enak kalau datang 10 misalnya pemegang YouTube ada 12 yang datang. Ini datang kadang-kadang 3. Ya kan 4, 5. Saya prihatin untuk itu, Bung Dori. Iya. Mudah-mudahan sore hari ini tergugahlah hati kita bersama. Ini semata-mata untuk negeri Jambi. Jambi. Tidak ada yang lain-lain. Untuk pembangunan Jambi. Iya. Saya tidak anti anunya. Kalau gubernurnya kebijakannya itu baik, pasti kita dukung. Iya. Pasti kita dukung. Kan begitu. Dan saya yakin, nah mudah-mudahan juga ini dengan Pak Gubernur sudah mengambil langkah-langkah strategis bersama Forkominda. Iya. Ya gitu, jangan dibiarkan. Ya kan gitu, jangan biarkan ini berlarut menjadi bias, menjadi nanti hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Nah, Walau sementara ini katanya sudah mulai agak sedikit reda ini karena udah dikurangi armadanya. Nah, kita khawatir nanti nambah lagi malah. Ya. Nah, kita sebentar. lihat, ya, kita lihat perkembangannya, mudah-mudahan itu bisa. Tapi kita lihat dulu perkembangannya nanti sampai sejauh mana, apakah pembatasan itu plat BH atau tidak plat BH itu kita lihat aja nanti. Dan kami tetap pantau itu semua. Apakah benar yang sudah dilaksanakan keinginan Pak Gubernur pada rapat Forkominda di Rumah Dinas Gubernur kemarin. Nah, itu yang kita harapkan ke depan. Mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, masyarakat bisa jalan lancar jalannya, lancar perekonomiannya, ekonomi berjalan. Jadi sirkulasi dengan perjalanan perekonomian di negeri Jambi ini berjalan dengan baik. Itu yang kita harapkan. Oke, nah tadi kembali ke pansus RTH. Nah, ini kan menarik juga ini. Iya, kalaulah memang dana sebesar itu sesuai dengan fisiknya, ya kita sih tidak masalah gitu kan. Jangan sampai ini pemborosan, ya kan. Nah, tolong juga mungkin barangkali seperti itu kan. Nah, nanti diaudit oleh BPK atau memang DPR harus buat pansus dulu. Ya. Saya sampai ke batasan ini. Itu juga banyak juga laporan juga tentang RTH, ruang terbuka hijau. Jadi apa artinya ruang terbuka hijau? Ruang terbuka tuh ruang terbuka hijau. Tapi kita lihat sendiri nih di lapangan. Banyak konbloknya. Banyak konbloknya. Iya. Batang kecil-kecil seperti ini, kayak batang lidi. Belum tumbuh. Ya kan kayak gitu. Sudahlah, jangan banyak yang ngambil untung. Ya kan kayak gitu ya. Itu dan sampai 35 lah. Saya yakin itu temuan pasti. Gitu ya. Pasti temuan BPK. Saya pastikan. Kita kaji-kaji bodoh aja lah ini. Kira-kira berapa itu habis? Itu 20 miliar. Paling tinggi. Paling tinggi 20 miliar. Termasuk penimbunan. Penimbunan bla bla bla. Itu kan timbunan latrik, dananya ditimbun biasa saja. Malam hari lagi. Ya kalau bangunan fisiknya enggak banyak. Enggak lah itu. Ada musola kayak gitu kan. Itu mungkin desainnya bukan seperti itu. Iya. Masa ada Ka'bah gitu. Iya, Kan udah dikritik banyak orang gitu. Janganlah kan gitu. Sudah sekarang tuh timbul tadi tuh saya baca tadi di media MCK-nya. Cuman air belum ada, semuanya belum ada. Saya takut ini dibangun tapi untuk kelanjutannya nggak bisa, Bung Dori.
Kalau Kan 35 hanya habis 20 waduh besar sekali. Iya, kita lihat aja nanti seperti itu. Karena itu tadi kan sudah jelas dan tegas itu. Artinya ini akan berkelanjutan dia nanti. Ini kan masih anunya. Sebenarnya ini sudah selesai nih, 100%. Kalau nggak salah saya seperti itu ya. Nah, tapi masih bisa dikerjakan tadi. Nah, sekarang berhenti. Kan gitu nih. Nah, sekarang lihat tuh, kering kerontang. Iya. Ya kan? Nah, ini fakta ya. Coba lihat kita dari turunan, itu sudah kering kerontang, belum tumbuh. Ya, siapa yang nyanunya? Nggak ada lagi tuh. Maintenance-nya di mana ini? Ya, artinya pemeliharaan anunya, batang-batang pohon. Seharusnya jangan batang pohon segini yang seperti ini. Sudah jadi, sudah jadi. Kan banyak itu. Banyak lah. Di taman-taman. Jangan terlalu ngambil untung banyak lah. Sudah tuh kontraknya itu terus kan. Monopoli. Bosan saya. Iya kan ya gitu. Bosan ada lagi nih. Rekanan itu aja. Saya perlu sebut lah. Inisial A lah itu. Ya, udah tahu lah, umum lah itu. Pakai perusahaan orang. Kualitas sudah Kualitas ada. Tak pernah beres itu anak. Itu kan ya gitu. Kan gitu. Berarti ini perlu kita follow up terus ini. Iya. Iya, itu harus kan DPD sudah ke situ semua. Itu terlalu banyak untung. Kan ya gitu. Untung itu kan sudah nggak ada klasifikasinya. Untungnya sekian. Jangan terlalu lah. Kan begitulah kira-kira gitu. Ya, mudah-mudahan BPK nanti akan meriksa dan akan banyak temuan di sana. Iya, saya yakin. Insya Allah itu masih ada temuan itu. Ya, bisa jadi ini sampai ke KPK barangkali. Iya, kalau kita ada mencari aturan, kita dorong. Intinya kita sayang Jambi. Kita ingin menyelamatkan Jambi ini jangan sampai terlalu banyak lah orang bermain gitu kan. Iya, sudah berkaya diri ya. Sudah lah. Iya. Kita kebanyakan. Sudah lah. Ya, kita kan mungkin masuk lubang yang kedua kali lah. Iya. Nauzubillah min dzalik ya. Artinya gitu ya. Kita harapkan memang Jambi ini memang yang betul-betul di luar lah kita pengen ini banyak Jambi lebih baik. Kita sayang Jambinya, Jambi. Kalau tidak sayang Jambi, Bung Dori dari sini nih. Seperti ini nih. Karena saya dorong sayang dengan Jambi. Iya ketua. Kita berharap banyak kawan-kawan yang juga bisa mengapresiasi persoalan-persoalan seperti ini. Jangan dulu berpretensi yang macam-macam, berpikir macam-macam. Kita sama-sama punya tujuan. Siapapun pimpinan kita tetap kita hargai. Betul. Tapi ketika kita menemukan adanya kejanggalan, ini loh perlu diluruskan. Iya kan? Nah, saya Bung Dori, advokasi dari mulai gubernurnya Bang almarhum Bang Zul. Diteruskan 2 periode, diteruskan Abang Dagit, Bang Hasan, Zola. Saya ikut di dalamnya. Saya kritik kalau dia salah, Bang. Saya tidak bisa. Ya kan kalau salah ya, kalau misalnya ada kebijakan yang mungkin dia ya kita ingatkan. Sebagai anak negeri Jambi, sebagai adik, sebagai abang dengan adik, kita selalu ingatkan itu. Untuk apa? Nah, mereka membuka ruang itu. Ini kan tidak sama sekali nih. Ini gubernur sekarang ini. Tidak pernah betul. Janji terus kan gitu kan. Janji ya kan gitu. Nah, mudah betul untuk melakukan janji. Ya kan gitu. Robah lah, yang robah kan Pak Guntur sendiri itu. Perlu kita ingatkan. Perlu kita ingatkan beliau. Kita sayang kok. Cuman yang sayang kita itu harusnya diimplementasikan lah. Kan gitu. Kalau itu baik ambil lah. Buka ruang sekali-sekali aja ngopi-ngopi kayak. Bukan kita berharap. Benar. Bukan uang segala-galanya. Alhamdulillah lah Nori. Cuman 3 kita ini Allah. Maut, jodoh, rezeki itu hak Allah. Kalau nggak bisa Adri. Kalau nggak bisa Dori ini hak aku. Kan gitu aja Bung Dori. Nggak usah takut Bung Dori. Nggak usah takut menyuarakan kebenaran. Benar. Ya kan, walaupun langit akan runtuh. Kan begitu aja Bung Dori. Ya, kita berharap juga dengan podcastnya Bung Dori ini bisa menggugah hati kita semua. Semata-mata untuk negeri Jambi yang seperti ini. Kita sudah hari ini kita harus selamatkan dulu Jambi. Kita sudah kalah jauh. Saya kemarin ke Bengkulu luar biasa. Ya kan gitu. Pembangunannya semuanya Jambi. Coba kita lihat. Sementara potensinya semua potensi ada di sini. Belum termanfaatkan. Jadi Pak Gubernur kita minta dengan orang di sekelilingnya itu di-sharing betul lah. Jangan lengah. Kan begitu ya, OPD-nya itu diberdayakan betul, dikasih juga dia tuh bicara, jangan ke Pak Gubernur sebentar Pak Gubernur disalahkan. Kan gitu, OPD-nya nunggu saja, jangan tidak ada penasehatnya. Nah ini dia mohon maaf, Pak Gubernur sekarang kurang teamwork, tidak seperti Bang Hasan dulu. Maaf, 1000 kali maaf saya.
Iya. Kan gitu. Kayaknya berdiri sendiri dia. Oh, Kasihan. saya nggak tahu itu malah ketua. Nah, itu dia. Begitu ya. Menurut saya pribadi. Nah, ini tim ini bukan berarti apa ya? Bukan untuk kong kali kong, bukan. Iya. Untuk berikan saran masukan. Dia kan ada tim ahli gubernur, kan ya gitu Iya, nih, ya tak? Tim iya. nasihat gubernur. Tapi ini tidak pernah kita lihat nih. Ya tak? Apa nih kira-kira saran masukannya kepada Pak Gubernur Jambi? Iya. Tidak ketemu, belum ketemu saya. Kan gitu. Yang puluhan orang. Kan gitu. Paling tidak bagaimana membangun negeri Jambi ini. Iya. Nah gitu kan, kayak gitu. Pak Guntur kan mungkin yang kesibukannya acara protokoler bla 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 itu, dan mungkin mikir itu aja. Nah Iya. kita harapkan juga seperti ini, menjadi contoh juga. Atau mungkin Bagi dia masukan. tidak memberi ruang dan kesempatan pada kawan-kawan. Kalau itu saya tidak tahu, Bung Dori, artinya Ya, itu ketua balik kan Pak orang Gubernur. dekat juga sama beliau, bisa beri. Saya sama Pak Guntur ini sama kayak Bung Dori. Iya. Mungkin sebagian perjalanan hidup saya ada sama beliau. Begitu juga dengan beliau. Jujur, saya sayang dengan beliau ini. Ya gitu. Tapi kalau begini terus, ya kan kayak gitu ya. Ya robah lah. Yang merubah Pak Gubernur sendiri. Iya. Kan begitu. Jangan cepat selalu membuat janji. Iya. Tidak memberi harapan. Hilangkanlah itu. Yang merubahnya Pak Gubernur sendiri. Yang omongannya yang bicaranya kan Pak Gubernur. Yang mana lagi kita harus percaya? Tapi katanya pelan hasilnya pasti. Hah? Pelan Itu hasilnya pasti. menurut dia. Iya. Menurut kita kan beda Iya, konteksnya. iya. Kalau itu benar kita dukung. Iya. Kan begitu nih. Iya. Tapi sampai detik ini ke depan mata kan belum ada solusi yang konkret. Iya. Kan gitu. Ini kita sebatai juga benar. Iya. Nah, ya kan? Artinya begitu. Nah, Iya. artinya kita tidak juga apa. Nah, kita ingin di 2023 karena sebentar lagi juga kita masuk tahun politik. Betul. Nah, itu juga mudah-mudahan dengan podcast hari ini yang luar biasa, Bung Dori, Ya. saya selaku Ketua Ormas Pemuda Pancasila menyampaikan isi hati yang paling dalam Ya. tentang negeri Jambi, ya kan, dengan program-program Jambi mantapnya, kan begitu. Dan sepanjang itu untuk kemaslahatan umat pemuda Pancasila akan mendukung Pak Gubernur. Siap. Tapi kalau memang itu salah, kami akan ingatkan Pak Gubernur, kan ya gitu. Iya. Ya, kan? Betul. Kalau tidak juga dengar, kami akan beramai-ramai mendatangi Pak Gubernur. Wah. Ya, camkan itu. Demo. Hah? Demo. Bentuknya apakah nanti unjuk rasa atau yang lain? Oh, kita lihat nanti. iya. Wah, ini Ya? ngeri Nah, nih. itu dia nih. Ngeri nih. Iya. Kalau sudah kita turun, artinya pasti genting, Iya. pasti urgent. Berapa ribu anggota DPP? Insya Allah kurang lebih 40.000 kabupaten kota. Yang tidak boleh TNI Polri aktif. Alhamdulillah. Pemuda Kita Pancasila. nomor ini terbaik kita. Terbaik ketiga. Kita. Wah, ngeri nih. Nah, itu dia. Iya. Nah, jadi kita rubah polanya. Jadi mindset pemuda Pancasila sekarang memang kita mengandalkan otak dan juga kepada yang lain-lain menjadi kader murni yang konsisten. 40.000 anggota pemuda Pancasila di Provinsi Jambi kalau udah bergerak ini bahaya ya. Iya. Pasti kita kalau sudah bergerak, saya mohon maaf Bung Dori, saya warungnya tidak bisa gertak sambal Bung Dori. Iya. Iya kan? Kita sudah pernah lakukan itu. Iya. Ya kan Bung Dori mungkin sudah tahu lah, tidak Iya. perlu lah yang menyatakan kita hebat, Iya. tidak bisa kita sendiri, yang menyatakan kita hebat adalah orang lain. Benar. Kan gitu, menyatakan kita yang lain-lain adalah Allah. Gitu. Sip. Saya manusia biasa, tentulah banyak lemah dan kurangnya, tapi saya siap dengan kritik dan saran pendapat kepada kita semua. Saya tidak anti kritik. Tidak anti kritik, tidak anti saran pendapat. Tapi yang model-model seperti ini kita bisa diskusi seperti ini. Nah, kita harapkan Pak Gubernur juga begitu. Iya, Bukalah pintu, bukalah jendela. Iya. Kan kita jangan menutup tutup diri. Iya. Kan gitu, siapa tahu kan Iya. begitu. Ada hal yang Ada perlu. solusi. Iya, orang nggak tahu kita di luaran. Pak Gubernur mungkin yang senang-senang saja dilaporkan oleh perangkat-perangkatnya. Ya kan kayak gitu, Bu Gubernur. Iya, Ya dah. iya. Kalau kita apa adanya aja, kalau salah kita bilang salah begini Pak Gubernur. Tapi solusi, ada solusi. Sederhana aja lah hidup Pak Iya. Gubernur. Pak. Ya, sudah. Sudah hilang itu kan. Luar biasa. Oke, Ketua. Ada lagi hal yang paling urgent atau krusial yang Ya. perlu disampaikan? Terima kasih Bung Dori, saya terima kasih banyak Bung Dori sudah menyambangi kantor MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi. Ya. Surprise buat Bung Dori channel official untuk teruslah berkarya untuk negeri Jambi.
Tadi udah sampaikan panjang lebar tentang kondisi Jambi sampai dengan program-program. Saya berharap artinya ini ada tindak lanjut. Artinya kita sudah nanti akan juga menyampaikan itu secara resmi nanti kepada ketua DPRD. Kita tunggu itu. Kalau nanti udah pansusnya terbentuk, saya pasti akan sampaikan usulan dari anak negeri Ormas Pemuda Pancasila untuk membentuk pansus batubara maupun RTH maupun yang multi proyek besar itu ya kan gitu, karena itu semuanya menggunakan uang rakyat Jambi. Oke. Ini luar biasa ini. Ini kali ini podcast kita isinya daging semua ini dan tidak ada tedeng-aleng-aleng, dan narasumber seperti ini yang kita suka sebenarnya. Baik Pak Ketua, yang lebih populer juga dengan sebutan Panglima Anjali. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bukan bertujuan menyinggung perasaan pihak-pihak manapun. Kita semata-mata ingin menyelamatkan Jambi. Siap, betul. Dari segala hal yang mungkin bisa membuat itu menghambat kemajuan. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Amin.